Yuk Bunda Heti, mungkin sosok Bunda Dorce seperti apa nih di mata Bunda Heti sebagai kerabat dekat nih Bu? Aku udah sering kali ya bicara masalah tentang Dorce Gamalama dengan saya seperti apa. Saya sudah seperti layaknya kakak saya sendiri ya, orang tua saya sendiri, karena beliau itu banyak memberikan inspirasi ke saya, memberikan cara entertainnya secara apa itu. Beliau tuh saya belajar dari beliau ya, dan beliau tuh sangat menganggap saya itu seperti adiknya sendiri gitu loh. Apapun tentang entertain tuh dia memberikan ilmu yang memberikan ilmu ke saya, dan saya mendapat ilmu banyak dari beliau itu. Dan beliau itu baik sekali, pedulinya tidak sama saya, sama semua artis junior, senior, legenda tuh beliau sangat peduli. Cuman ya begitulah, lebih sangat lebih untuk saya, untuk Ira, untuk saya itu lebih beliau ke saya. Jadi kalau misalkan beliau itu pedulinya ke yang lain tuh 80%, ke kita 100% gitu loh. Ada bedanya gitu. Karena hampir sering kali kita bertemu dalam makan, dalam kemana tuh, dan sering juga menginap di rumah saya. Jadi saya tahu kekurangannya beliau, kelebihannya beliau tuh saya sudah bisa tahu gitu. Jadi menurut saya Bunda Dorce itu baik sekali, luar biasa baik. Cuman dia memang kalau untuk cakap ya, untuk bicara itu memang lah, tahu sendiri kan kalian ya, dia tuh suka plus gitu aja. Mau siapa aja ya plus aja gitu. Tapi sah-sah aja lah, kalau buat beliau tuh sah-sah aja, mau ngomong apa sah-sah aja gitu. Cuman ya tadi kalau kalian bilang seperti apa Bunda Dorce, itu luar biasa baik sekali. Bunda mungkin menjelang meninggalnya selama koma, ada wasilah atau pesan-pesan yang disampaikan kepada jadi gini, 3 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit ada telepon saya. Dia bilang dia bilang cuma titip anak-anak saya. Dia bilang gitu aja, "Head, tolong titip anak-anak gue, kalau gue mati." Dia bahasanya kalau gue mati selalu ngomong gitu aja. Saya bilang udah Mbak, istighfar, nggak usah ngomong kayak gitu. Pasti Allah kasih kesembuhan kok buat Mbak. Yang penting Mbak banyak zikir, semangat hidup, semangat sembuh harus ada Mbak. Yes, katanya. Tapi lu kan tahu kan, manusia itu semua mati. Iya betul. Semua orang yang hidup tuh pasti mati. Iya betul Mbak, betul. Nah, gue udah siap, gue udah ikhlas. Kalau Allah mau ambil gue udah ikhlas. Gue udah siapin semuanya, katanya gitu. Dan beberapa hari ini memang beliau selalu ngomong gitu ya. Di medsos juga dia selalu ngomong kematian. Ya mungkin sudah terbukti hari ini, tapi ya namanya manusiawi ya, kita benar. Apapun yang dia bicarakan itu semuanya benar. Apalagi kita dengar ya, kemarin ini kan lagi heboh dengan kematiannya beliau seperti apa. Tapi saya membenarkan dan mengiyakan bahwa para kiai, para ulama, para ustadz berkomen dengan hal itu benar. Betul adanya seperti itu, memang seperti itu. Cuman Allah lebih sayang lagi ya Ira ya. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan COVID? Kalau emang beliau mau meninggalkan dari kemarin aja sebetulnya dengan sakitnya kayak apa kan, berapa kali beliau tuh bolak-balik ke rumah sakit. Tapi Allah masih terus mengulur mau dikasih kesempatan. Ternyata karena booming dengan perkataan hujatan ini, hujatan itu, netizen banyak ngomong ini, ngomong itu. Benar semuanya, saya bilang benar, tapi kenapa sih mesti dilontarkan kan gitu. Nah di situ psikisnya kena, mungkin itulah drop akhirnya kan. Beliau kan baca mungkin shock dengan membaca hal yang menghujat dia atau apa. Sebetulnya beliau juga tahu siapa diri dia sebenarnya, tahu beliau, tapi kenapa sih mesti diungkapkan, mungkin begitu kan. Jadi ya akhirnya dia drop psikisnya kena, akhirnya drop. Awalnya masuk rumah sakit itu dropnya tuh hanya karena gulanya ya, drop apa. Tapi setelah seminggu dia dideteksi bahwa kena COVID kan, kena COVID. Akhirnya beberapa hari di rumah sakit pusat Kebayoran itu, rumah sakit Pertamina Kebayoran, dipindahkan ke rumah sakit Pertamina yang di Simpruk khusus COVID gitu. Nah, bahwa kita tahu lah ya, ini Allah punya kuasa ya, Allah punya rencana baik buat beliau. Bener-bener aib itu ditutup, sejarah beliau itu ditutup, bener-bener ditutup. Tidak ada lagi yang mau bicara apa.
Kita nggak tahu, saya pun pribadi nggak tahu, anaknya pun nggak tahu apakah dia dimandikan atau tidak, kita juga nggak tahu. Karena menurut orang banyak yang saya dengar, kalau orang yang COVID itu kan langsung, kalau meninggal yang langsung dikemas, langsung di apa namanya? Langsung dengan di wrapping dengan protokol yang ada di rumah sakit gitu. Saya tidak tahu beliau dimandikan atau tidak, saya tidak tahu. Katanya udah rapi dari rumah sakit, dan permintaan dia adalah saya minta kalau saya mati meninggal, katanya saya minta disolatkan di masjid saya, di masjidnya beliau yang dia bikin di Lubang Buaya. Betul-betul kami ini semua juga mengabulkan permintaan beliau terakhir, disolatkan di Masjid Al Hayu. Setelah itu langsung dibawa ke sini. Memang ini memang udah tempat-tempat yang orang-orang COVID kan. Kebetulan di sini ada ponakannya juga, ponakannya yang sepupu lah, ponakan ya. Ponakan sepupu namanya almarhum Indra, jadi dijadi satu sama ininya, Apa lagi, Bang? Tapi sebelum Bunda Dorce berpulang, Bunda Eti punya firasat sendiri nggak sih? Kalau saya sih sudah sudah pasrah juga sih. Saya selalu kontak sama Ira, kayaknya tipis ya harapan kita nih, tipis banget gitu, karena kan selalu kan by phone kan dokter telepon terus kan ke anaknya, ngasih tahu bahwa ini pasien ini drop, begini drop, jantungnya drop, motorik semua tuh drop semua. Jadi kemarin terakhir 2 hari sebelum meninggal itu ada konferensi kita di by phone ya, dengan anaknya, dengan kakak kandungnya, dengan tantenya, anak-anaknya dari almarhum. Dokter bilang ini pasien memburuk, tidak ada harapan, maksudnya gitu kan. Mau bagaimana, kata dokter? Ini ada 2 option. Apakah ini mau dipacu jantung, maksudnya dipacu dengan jantungnya di alat itu, atau dengan obat, katanya gitu. Nah, anak-anaknya tidak mengizinkan untuk memberikan alat bantu gitu, karena mungkin takutnya lebih parah lagi atau tambah dia merasakan sakit. Akhirnya kita sepakat untuk diberikan obat, dengan minum obat, dengan apa. Ternyata memang ya itulah tadi kehendak Allah, lain apa rencana kita nggak bisa terpenuhi, tapi Allah yang punya kuasa, Allah yang punya nyawa manusia. Akhirnya ya udah. Tadi pagi saya dengar itu ya shock juga, kehilangan sekali memang. Awal beliau dulu yang dikasih tahu, karena waktu pagi saya ditelepon saya tidak mengangkat karena ada kesibukan. Kalau pagi-pagi ternyata dia udah nangis-nangis. Saya bilang, kenapa Ra? Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa. Pas saya lihat, udah. Saya udah tahu itu dari sebelum pas dokter 2 hari telepon itu, di situ saya udah down sekali. Udah kita ikhlas lah, udah ikhlas. Akhirnya saya bilang sama anak-anaknya, ikhlas ya, semua ikhlas untuk diberi obat, ikhlas ya, udah ikhlas gitu. Tapi tetap aja ya nyatanya ya mereka kehilangan gitu. Tapi tahu gak sih Bun, kalau Bunda Dorce ini sendiri mengidap penyakit diabetes selama 15 tahun gitu Bun? Nah ini beliau yang tahu nih. Gimana Bunda Ira? Bunda Dorce sendiri nih kabarnya itu mengidap diabetes selama 15 tahun, itu gimana Bun? Akhirnya kena juga ke sarafnya, itulah divonis dokter itu kemarin demensia Alzheimer itu, jadi pikun kalau kita bilang. Tapi setelah rumah sakit yang pertama itu dia keluar itu sih, iya sih kondisinya tidak seperti kita biasa sehat seperti semula, itu tidak, masih tetap dalam tahap recovery. Tapi beliau karena semangat, kemarin tuh sempat ke Surabaya itu, dia kan memang ada nazar sebelum gua meninggal katanya. Tadinya kita udah ngelarang dia mau pergi, tapi dia bilang ini nazar, dia bilang
gue nazar sebelum gue meninggal gue pengen ziarah ke kuburan Gusmik, dia bilang. Ya udah, karena itu nazar dia, kita kan nggak bisa menghambat. Yang penting Mbak kuat ya, kuat katanya, naik mobil kok katanya gitu. Ya alhamdulillah dia laksanakan nazar itu, dia pulang juga dengan kondisi ya seperti semula dia berangkat, nggak ada perubahan dia. Mungkin kecapean juga ada ya, karena dia kalau ini ada enak dikit mau jalan, pengen jalan. Ya pada prinsipnya semangat hidup dia tinggi lah. Tapi di sini Allah berkehendak lain. Ini yang terbaik. Allah itu pasti ngasih yang terbaik buat kita. Di sini saatnya dia terbaik, dia dipanggil Allah, itu aja. Kalau saya sih dari polemik-polemik dia yang belakangan ini gak usah lah kita debatkan ya. Karena ustadz apa yang dikatakan ustadz itu Betul. itulah yang benar. Itu karena seorang ustadz itu pasti ngambilnya dari Quran gitu ya. Secara Islam kita yang orang awam aja tahu gitu. Yang kau punya dilahirkan ya meninggal kau ya secara kelamin itu gitu. Yang merubah-rubah itu kan manusia. Di mata Allah ya apa kelamin dia lahir ya itulah dia meninggal. Kalau dia bilang gue pengennya dimandiin oleh perempuan, ya kita iyakan saja. Karena dia udah meninggal, nanti kan tanggung jawab kita yang hidup gitu loh. Bagaimana memandikannya, dia kan tidak akan komplain. Diiyakan aja, udah iya gitu aja. Kita sering kok dia bilang begitu. Nanti lu ikut mandiin gue ya, iya aja gitu. Tapi kan nanti pas dia meninggal ya kita jalankan sesuai fardu kifayah secara Islam, gitu aja. Tapi ini yang seperti Mbak Heti tadi bilang, ya ini mungkin caranya Allah gitu ya. Dia di Covid kan, jadi di rumah sakit, semuanya dalam keadaan semua peraturan prokes gitu. Jadi ya ini yang terbaik dari Allah. Kami sebagai sahabat hanya bisa berdoa, insya Allah amal kebaikan dia di dunia ini banyak diterima oleh Allah. Segala dosa-dosanya, semua kita ini manusia pengidap dosa ya. Semua dosa-dosanya dimaafin oleh Allah, diampunkan dosanya, diterima amal baiknya, iman Islamnya. Allah yang tahu, kita manusia nggak bisa memvonis, oh dia begini, nggak akan diterima sama Allah begini. Kita nggak bisa, yang memvonis itu adalah Allah, yang punya kuasa itu Allah gitu. Jadi kita minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dunia entertain, kalau ada bunda melakukan kesalahan dari kata-kata maupun tingkah laku ataupun apa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar beliau meninggalnya ini secara husnul khotimah. Itu aja yang kami minta, karena apa, setiap manusia ini pasti selalu berbuat kesalahan ya, karena hilaf, semua hilaf itu adanya di manusia gitu ya. Jadi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, itu aja. Bunda Heti mungkin soal harta gono gini nih Bu. Oh, itu bukan ranah saya. Jadi untuk masalah hartanya beliau itu saya tidak punya ranah ke arah sana. Tapi kalau memang anak-anaknya minta pendapat atau keluarga minta pendapat, kalau saya bisa memberikan pendapat, insya Allah secara hukum yang sebenarnya gitu. Tapi mungkin beliau sebelum menikah mungkin punya wasiat atau dia punya tertulis Warisan ada gitu. notaris atau ada apa, mungkin itu yang disahkan. Walaupun beliau tidak punya anak kandung, tapi beliau juga berhak untuk memberikan ke anak-anak adopsinya gitu loh. Jadi berhak untuk beliau untuk memberikan siapapun gitu loh. Jadi untuk harta gono, bukan harta gono Warisan ini ya, gitu, Bun. harta beliau atau disebutnya warisan, ya jatuhnya ya mungkin yang lebih paham itu ya orang yang lebih paham. Kalau saya tidak tahu karena itu bukan ranah